Halo Galovers, gimana kabarnya? Sudah move on sama mantan belum? Sudah makan? Hayu tarik selimut, kita nikmati alur cerita film bareng-bareng sambil ngebayangi doi. Kembali lagi bersama saya Fatimah. Kali ini saya akan merangkum film trailer horor psikologis berjudul Pet yang dirilis tahun 2016. Terdapat plot twist yang menarik di film ini yang cukup membuat pikiran kita terbang melayang dan mulut menganga dengan alur cerita yang sangat menarik untuk disimak. Hayu cus siap meluncur. Let's go. Kisah bermulai pada seorang laki-laki perjaka di usia uzur bernama Seth. Inilah sang aktor dungu dengan impian menggairahkan ibarat nafsu kuda tenaga ayam. Seth bekerja di tempat penampungan dan pengendalian hewan dengan gaji yang tidak seberapa, tetapi cinta kasihnya terhadap hewan sungguh luar biasa. Seth menikmati pekerjaannya dengan penuh dedikasi, dia juga menyayangi para hewan-hewan di tempat kerjanya. Saat pulang bekerja, Seth bertemu wanita yang cantik dan aduhai sedang menulis kisah hidupnya yang kelam, tragis, dan penuh gairah. Ternyata wanita aduhai tersebut adalah teman sekolahnya dahulu dan dengan keringat basah Seth langsung menghampirinya. Sebut saja wanita ini bernama Holly Garling. Holly tidak mengenali Seth. Singkat cerita, dahulu Holly adalah primadona di kelasnya, kembang desa dan tempat semua laki-laki berfantasi Sedangkan Seth adalah bidak pion kroco yang tidak terkenal seantero RT maupun RW setempat. Ketika sampai di rumah, Seth terngiang-ngiang dengan Holly sampai-sampai mengumpulkan banyak tisu sebelum dia tidur. Seth lantas kepo dengan kehidupan pribadi Holly, stalking di berbagai media sosial Holly untuk mencari tahu keadaan Holly yang sekarang. Saat melihat foto Holly di Facebook, Seth tersenyum-senyum, gairahnya memuncak hingga timbul pikiran yang enak-enak. Besoknya ketika Seth berangkat bekerja, Seth menyapa teman kantornya yang bernama Paijo. Nah, koyo ngene raine. Seth yang masih sangat kepikiran dengan Holly dan tidak tahu seluk-beluk dari wanita, hanya tahu lewat Pornhub saja. Kemudian Seth bertanya kepada suhu Paijo tentang bagaimana caranya berkomunikasi, merayu dan mencumbu wanita. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki oleh Paijo, Paijo pun kemudian memberi wangsit kepada Seth tentang bagaimana berkomunikasi, merayu dan enak-enak dengan wanita. Berbagai jurus diwariskan kepada Seth, mulai jurus semar mesem, kuda liar, jaran goyang, hingga ajaran kuda-kudaan pun diajarkannya. Atasan Seth yang bernama Maimunah memberitahu Seth bahwa tempat penampungan hewan di tempatnya bekerja sudah mulai penuh dan mereka harus memikirkan cara untuk mengatasinya. Maimunah menyarankan Seth untuk memutilasi atau menyuntik mati beberapa hewan di sana agar dapat mengatasi masalah ketersediaan tempat di penampungan hewan miliknya tersebut. Seth yang tak tega terhadap hewan-hewan di sana akhirnya memilih satu hewan di sana untuk dieksekusi. Seth pun menangis sedih seperti ketika ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Dari hasil berguru Seth kepada Paijo, Seth memulai mencatat semua kesukaan, kebiasaan dan bahkan ukuran baju Holly sebagai persiapan Seth ketika masa PDKT. Seth yang mengetahui Holly bekerja sebagai pramusaji, kemudian Seth memutuskan untuk menemui Holly ke tempat dia bekerja, di tempat makan yang banyak om-om dan tante-tante jajan di sana. Seth yang sudah memberanikan diri dengan minum obat kuat dan merasa percaya diri, kemudian Seth mencoba membuka percakapan yang menarik dan enak kepada Holly. Dengan berbagai jurus yang sudah dilancarkan kepada Holly, ternyata Holly memiliki ajian tangkisan rayuan para Seth boy yang membuat semua ajian yang dilancarkan oleh Seth mental. Seth yang tidak mudah menyerah meski sudah ditolak sebelum waktunya, Seth memutuskan untuk membuntuti Holly sepulang dia bekerja. Holly yang satu rumah bertempat tinggal bersama dengan sahabatnya yang bernama Claire, merasakan ada yang tidak beres ketika dia berjalan pulang ke tempat tinggalnya. Setelah Holly dan Claire mabok bareng, kemudian Holly mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata telepon tersebut dari pacar Holly yang bernama Eric yang menanyakan bagaimana kabar kekasihnya itu. Pagi harinya, Holly yang gemilau dengan penuh semangat dan hasrat menikmati hangatnya kopi di tempatnya bekerja, Holly mendapatkan kiriman karangan bunga yang begitu indah. Dengan bucin, Holly pun merasa tambah bergairah karena mengira kiriman karangan bunga tersebut dari Eric pacarnya, yang padahal itu adalah kiriman dari Seth yang berusaha pantang kendor lost doll untuk mendekati Holly. Malam harinya, Holly menyambangi sebuah bar yang ternyata disitulah Eric bekerja. Di situ Holly yang dimabuk kepayang berkata mesra kepada Eric yang disangkanya telah mengirimkannya bunga. Eric yang tidak merasa mengirimi karangan bunga kepada Holly langsung mengatakan kepada Holly bahwa dia tidak mengirimkannya karangan bunga tersebut. Holly yang kebingungan pun dalam batinnya berpikiran yang yang tidak. Holly berpikiran pasti ada orang iseng yang mau mengerjainya. Setelahnya muncullah Seth. Seth langsung menghampiri Holly dan langsung menarik tangan Holly untuk mendapatkan perhatiannya dan ingin berbincang dengannya.
Karena cara Seth yang cenderung kasar, nyeruduk dan langsung gaplok begitu saja, membuat Holly marah dan tidak terima perlakuannya. Eric yang melihat Holly ketakutan langsung bertindak dan membak Big Book Seth saat itu juga karena tidak terima perlakuan Seth terhadap Holly. Seth yang bagaikan orang sedang punya nafsu kuda dan tenaga ayam, langsung tepar begitu dapat sapaan tangan Eric berkali-kali di mukanya. Seth yang bagaikan bujang lapuk tak terima atas perlakuan Eric terhadapnya, tetapi apa daya dia tak mampu membalasnya. Hanya diam seribu bahasa dan memikirkan berbagai macam cara untuk tindakan selanjutnya. Seth menemukan buku diary catatan masa SMA milik Holly dan langsung membawanya pulang untuk dipelajari. Dalam buku diary milik Holly, Seth menemukan berbagai macam tulisan yang berisi catatan tentang kesehariannya, termasuk keanehan pada diri Holly yang membuat jiwa kesatria Seth bergejolak ingin menolong, menyelamatkan dan menguah-uah Holly sesegera mungkin. Seth yang telah membaca buku diary milik Holly kemudian memikirkan berbagai macam strategi untuk melancarkan hasrat, nafsu, dan keinginannya. Saat itu juga Seth bergegas ke ruang kerja tempat penyimpanan hewan miliknya yang biasanya. Seth memikirkan suatu ide untuk membuat sebuah kandang yang entah apa fungsinya, kita akan bisa melihatnya nanti. Yang jelas pikiran Seth semacam terasuki oleh arwah kakek Sugiono. Esoknya pada malam hari, Seth mengikuti Holly yang baru pulang bekerja dengan jurus langkah ninjanya yang belum sempurna. Seth mencoba beberapa obat bius yang akan dia gunakan dalam rencananya nanti kepada dirinya sendiri untuk melihat seberapa efektif obat bius tersebut. Holly yang merasa ada yang membuntutinya, Holly jadi sangatlah panik apalagi ketika Holly sedang berjalan tiba-tiba menabrak seorang gelandangan. Dengan paniknya Holly langsung menyemprotkan semprotan yang berisi cabai kepada gelandangan tersebut. Yang pasti semprot itu rasanya seperti ditinggal mantan pas lagi sayang-sayangnya yang sontak membuat gelandangan tersebut sakit matanya. Seth yang terus mengikuti Holly sampai di rumah kontrakannya yang gak kunjung dibayar-bayar dan dengan jurus ninja yang telah dipelajari di desa Konohagakure, Seth masuk ke dalam kamar Holly dan langsung menancapkan bius yang sudah disiapkannya. Yang kemudian Holly dibungkus dan dimasukkan ke dalam kardus. Seth pun berhasil menculik Holly dengan berbagai imajinasi yang ada di otaknya. Adegan berpindah pada Paijo yang menyapa Seth dan bertanya kepadanya apa yang ia lakukan malam-malam begini. Tanpa rasa keheranan kepada Seth karena Seth dikenal pekerja yang ulet dan loyal terhadap pekerjaannya, Paijo menganggap tidak ada apa-apa dan tidak ada hal yang mencurigakan. Dengan sangat berhati-hati, Seth membawa Holly ke ruangan yang telah disiapkannya. Seketika itu pula Holly sadar yang bahwa dirinya sedang berada dalam sebuah kandang pada ruangan yang gelap dan tidak ada satu orang pun di sana. Holly pun meronta-ronta mencoba meminta bantuan dan melepaskan borgol di tangannya dengan sekuat tenaga hingga menyebabkan salah satu kuku pada jarinya terlepas. Adegan tersebut membuat saya bergidik ngilu membayangkannya, semacam disunat jarinya. Duh, biung. Holly yang mencoba berbagai cara tak kunjung bisa membuka ikatan apalagi keluar kandang, teriakannya pun tidak ada yang mendengarkannya. Tak lama kemudian Seth muncul membawakan makanan dan ember besi sebagai tempat Holly untuk buang air yang sedang-sedang saja, yang jelas kalau buang air besar tidak muat. Holly menolak pemberian Seth yang mana makanan tersebut diambil kembali oleh Seth karena merasa tidak dihargai. Seth pun meninggalkan Holly sendirian di kandang dan di ruangan tersebut. Besok paginya Seth kembali menemui Holly dan mencoba memberikannya makanan agar Holly tetap terjaga nafsu, gairah, dan syahwatnya. Adegan beralih ke Holly yang sedang berbincang-bincang ke sosok wanita lain dalam ruangan tersebut yang semestinya ruangan tersebut tidak ada siapapun di sana. He's gonna kill you. Dan ternyata Holly memiliki penyakit kepribadian ganda seperti yang telah disebutkan dalam buku diarinya. Ternyata wanita yang mengajaknya ngobrol di kandang tersebut adalah Claire, yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata Claire adalah bentuk kepribadian lain daripada Holly itu sendiri. Semakin kesini kita semakin tahu bahwa ternyata alasan Seth menculik dan mengurung Holly adalah semata-mata untuk menyelamatkan dan menyembuhkannya, bukan untuk menyalurkan nafsu dalam hal enak-enak semata. Terjadilah percakapan yang hangat di antara keduanya, seakan Holly sudah melunak pasrah kepada Seth. Di sini kita tahu sebuah flashback yang menceritakan kisah Holly dan Claire. Ternyata Claire adalah wanita nyata dalam kehidupan Holly yang merupakan sahabatnya. Holly yang memergoki Claire berselingkuh dengan Eric telah membunuhnya dengan skema kecelakaan mobil yang telah diaturnya sampai-sampai ketika kecelakaan terjadi, Claire yang sudah berlumuran darah ditambahi bak Big Book dengan gelas-gelas kaca sampai tewas. Setelah Claire tewas, Holly pun tersenyum puas.
Seth yang membacakan buku diari milik Holly memicu gangguan kepribadian Holly bangkit dan membuat Holly pusing dengan kehidupannya sendiri, merasa semua yang dikatakan oleh Seth adalah kebohongan belaka. Holly merasa bahwa tidak ada yang salah terhadap dirinya selama ini. That's why I didn't go straight to the police. Holly ternyata sudah melakukan pembunuhan berantai selama ini, dan gelandangan tadi yang disemprot matanya juga telah dibunuh oleh Holly dengan cara dipanggang. Ngilu ngebayanginnya, Seth sungguh-sungguh ingin menyelamatkan Holly apapun resikonya. Meskipun jiwa perjaka lapuk nafsu ayam tenaga kuda, Seth ternyata punya jiwa yang mulia hingga menyebabkannya sering memikirkan cara untuk menyelamatkan Holly. Niat baik yang dimilikinya menyita waktu dan perhatian Seth sampai-sampai Seth terkena teguran dari bosnya dan langsung diberikan SP2 karena seringkali mengghosting hewan-hewan di tempatnya bekerja. Suatu hari Paijo yang mulai curiga terhadap Seth yang sering mondar-mandir masuk basement tempat mereka bekerja. Saat itu pula Paijo mencoba memeriksa tempat itu, barangkali terdapat wangsit nomor togel yang akan dibelinya nanti malam. Sesampainya di ruangan basement, Paijo terkaget-kaget, jiwa bucinnya meronta-ronta melihat seonggok wanita seksi yang hanya berpakaian tidur, terkurung di dalam sebuah kandang. Hey, what's your name? Ternyata Seth mengetahui gerak-gerik Paijo yang berniat akan membebaskan Holly. Seth yang juga berguru kepada John Wick mencoba memukul Paijo dengan sebatang pensil. Tapi apa daya karena Paijo sudah terlebih dahulu berguru dengan Mike Tyson, leher betonnya tak merasakan sakit ketika dipukul oleh Seth. Holly yang sudah berpengalaman melakukan pembunuhan yang dipelajarinya oleh John Wick dan mutilasi yang dipelajari lewat sekolah kedokteran penyihir, mencoba mengarahkan Seth untuk memutilasi Paijo agar daging-dagingnya dapat diberikan sebagai makanan hewan-hewan di sana. Dan sebagian dibakarnya dijadikan abu untuk menghilangkan jejak meninggalnya Paijo. Seth mencoba membuat seolah-olah Paijo hilang dari kerjaannya dengan tampak meyakinkan dan profesional. Sadis banget cok, kelewat naras sehat ini mah. Duh ini kalau ketahuan di Indonesia udah gak tahu lagi mau dikasih hukuman apa. Seth yang sudah jatuh dalam genggaman Holly, perlahan-lahan Seth menjadi budak Holly. Dengan kepribadian ganda dan pikiran yang cerdas, Holly dapat mengendalikan situasi. Semacam psikopat dah nih awewe. Holly mempengaruhi pikiran Seth untuk menerima kepribadian beringas yang ada dalam tubuh dan pikiran Seth, seakan-akan mengajaknya untuk ikutan jadi psikopat. Hilangnya Paijo membuat Seth diperiksa oleh pihak kepolisian terkait. Tetapi hasil dari ngilmu di perguruan Holly Nibal yang telah dipelajarinya, Seth mampu membuat alibi yang meyakinkan dan untuk sementara Seth terbebas dari tuduhan tersebut. Seth yang semakin waktu semakin kebingungan atas perbuatannya sendiri, perbuatan yang melenceng dari rencana awal malah memakan korban dan membuat dirinya sendiri hilang kendali. Seth merasakan benih-benih cinta yang mulai tumbuh dari Holly kepadanya. Sejak peristiwa pembunuhan Paijo, Seth semakin terbedaya akan bisikan dan rayuan Holly. Tiba-tiba saja Holly meminta Seth untuk memutus jarinya sebagai bukti bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Holly dengan sepenuh jiwa dan raganya. A finger? Seth yang terlanjur kalut dan mabuk kepayang, akhirnya nekat memotong salah satu jarinya di hadapan Holly sebagai bukti cintanya terhadap Holly. You're almost there. Ketika lengah, Holly pun mengambil pisau yang digunakan Seth memotong jarinya tadi dan mengancam Seth akan bunuh diri kalau tidak dibebaskan dari kurungannya. Open the fucking door! Seth yang tidak punya pilihan lain selain membebaskan Holly, akhirnya menurutinya. Seketika itu pula ketika Holly terbebas tanpa basa-basi tanpa ngangingong lagi, Holly langsung menebas leher Seth dan menelantarkannya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Holly menjalani kehidupan normalnya lagi dan menikmati kehidupan percintaannya bersama Eric. Tanpa diketahui Eric, Holly memergoki Eric telah berselingkuh lagi. Hal itu seperti deja vu ketika memergoki Eric berselingkuh dengan sahabatnya Claire dahulu. Ternyata Holly tidak pernah marah akan perbuatan Eric. Dan ternyata selama ini Holly mempunyai peliharaan untuk melampiaskan semua kemarahan, kekesalan, kesedihan, dan kegalauannya. Tanpa diduga-duga peliharaannya tersebut adalah Seth. Dapat kita saksikan bahwa keadaan fisik Seth terdapat banyak bekas luka, luka bakar, luka sayatan, jari yang terpotong dan... Duh ngeri banget misal masuk rumah hantu, pasti pada terbirit-birit melihat keadaan Seth yang nampak seperti makhluk dunia lain. Anehnya, Seth nampak nurut kepada Holly, entah gara-gara cinta buta atau tidak ada pilihan lain, tapi emang si Seth ini udah buta matanya. Tamat, rampung cok, dan filmnya jom. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah cari cita-cita yang mulia dan jalani proses yang halal dalam menapakinya. Adios, salam ungu film. Wes, ayo turulur.